Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang lagi-lagi dibintangi oleh Shah Rukh Khan, di mana Shah Rukh Khan beradu akting bersama Twinkle Khanna. Langsung saja kita ke pembahasannya dan jangan kemana-mana, tetap di Cilokadiri, channel yang bahas film-film India. हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार. Di awal film kita pun diperlihatkan seorang menteri bernama Gayatri. Semua warga antusias bersorak karena Gayatri telah banyak membantu rakyat miskin yang kesusahan. Suaminya yang bernama Tyagi yang sekaligus menjabat sebagai ketua partai sangat bangga kepada istrinya itu. Ketika di kantor, Gayatri didatangi oleh seorang pengusaha bernama Tapar. Dia lalu mengatakan kalau di setiap harinya Tapar tak bisa tidur atas tragedi yang telah menimpa pabriknya. Apalagi pihak berwajib sedang mengusut masalah ini karena sebanyak 500 orang telah tewas akibat insiden di pabrik milik Tapar. Tapar di situ meminta bantuan agar laporan atas kasusnya dicabut dan dia pun bersedia membayar sejumlah uang berapapun yang Gayatri minta. Namun Gayatri sang menteri bijaksana mengatakan jika dirinya lah yang akan membayarnya dan sebagai imbalannya dia meminta lengan, mata serta kaki Tapar sebagai pengganti 500 nyawa buruh yang tewas akibat pabrik kimia yang Tapar dirikan. Gayatri pun kecewa karena beraninya Tapar datang ke sini hanya untuk membeli nyawa ratusan orang. Bahkan Gayatri berjanji bukan hanya menutup pabriknya saja, tapi dia akan segera mengusut tuntas kasus ini hingga selesai. Karena musibah itu bukanlah kecelakaan melainkan kelalaian Tapar sendiri. Sejak saat itu agar dirinya bebas dari hukum, dia pun berniat menyingkirkan Gayatri. Kemudian seorang wanita bernama Rani bersedia mencarikan seorang pembunuh bayarin untuk membunuh Gayatri. Di lain tempat dibentuklah sebuah agen jasa detektif amatir yang diketuai oleh pria bernama Raj, di mana mereka berkantor di sebuah rumah dan menamai dirinya sebagai detektif Badshah. Raj atau Badshah kemudian disewa dan ditugaskan oleh seorang pria bernama Mahendra untuk mengambil kembali berlian yang sudah dicuri oleh seseorang. Dia pun bersama asistennya yang bernama Ramlal kemudian menuju sebuah kasino. Sasarannya kali ini adalah seorang pria bernama Manichan. Kemudian Badshah sengaja memancing Manichan agar mau berjudi dengannya dengan taruhan berlian dengan nilai yang sangat besar. Ketika kartu taruhan dibuka, Badshah panik karena kartunya lebih kecil dibanding Manichan, tapi yang terjadi tak terduga Badshah memiliki 3 kartu king, yang itu berarti kartu dia lebih besar daripada kartu yang dimiliki Manichan. Dia pun heran dari mana kartu itu datang. Jelas-jelas dia melihat dari kacamata Ramlal jika kartu yang dipegang Badshah lebih kecil. Manichan pun sudah terjebak karena Ramlal menyimpan begitu banyak kacamata di dalam jasnya. Hingga Badshah berhasil membawa uang dan semua berlian itu. Lalu dia pun mengembalikannya kepada Mahendra. Singkat cerita, Raj dan kawan-kawan kedatangan seorang klien baru yang ketika masuk dia pun kebingungan dengan semua keunikan di kantor ini. Mulai dari mesin tik tanpa kertas sampai kedatangan Badshah yang diiringi getaran seperti gempa bumi. Tapi rupanya dia adalah dokter yang akan memeriksa kesehatan ibunya. Tidak lama ibunya datang lalu marah-marah karena kelakuan Raj yang berambisi menjadi detektif tapi tak menghasilkan uang. Namun di situ Raj berjanji dan meminta waktu 2 bulan lagi untuk menunjukkan jika dia mampu menjadi orang sukses. Dan jika gagal, dia pun akan menuruti semua keinginan ibunya. Kemudian di lain tempat, Rani bertemu dengan seorang pembunuh bayarin bernama Shiva yang akan bertugas mengeksekusi Gayatri. Dia pun akan melakukan aksinya saat Gayatri melakukan peresmian panti jompo. Dan agar rencananya berhasil, dia pun diberikan kartu VIP serta akan dibantu oleh seorang kepala petugas security di sana. Kemudian di malam harinya mereka kembali mendapatkan klien. Dia bernama Tuan Junwala dan seorang pemuda bernama Nitin. Ramlal dan kawan-kawan pun berakting seolah menjadi detektif profesional. Kemudian pria ini memberikan sebuah foto anaknya bernama Sima. Di situ Raj kepedean yang menyangka jika anaknya akan dijodohkan dengan dirinya. Tapi rupanya Junwala ingin menjodohkan putrinya dengan Nitin dengan alasan jika Nitin adalah orang yang sangat berjasa bagi hidupnya. Junwala pun bercerita jika dia mengalami tumor otak stadium akhir. Berapapun biayanya dia siap membayar asalkan anaknya Sima segera menikah dengan Nitin. Dan inilah sosok Sima. Di misi kali ini Badshah harus bisa meluluhkan hatinya agar mau menikah dengan Nitin.
Seusai menari, Badshah menerima tamparan dari Sima yang dianggap sudah kurang ajar. Tapi manajer hotel yang masih anak buah Badshah mengatakan jika dia adalah seorang musisi jalanan yang mengalami kebutaan. Setiap harinya dia selalu menari, bernyanyi, dan menghibur semua pengunjung. Mendengar hal itu, Sima menjadi sangat bersalah. Dan untuk menebus kesalahannya, dia pun akan mengantar Raj pulang. Kabar itu pun langsung disampaikan kepada kawan-kawan yang segera bersandiwara membersihkan tempat ini. Sima kemudian akan pulang, tapi Raj menahannya, lalu ajaibnya hujan pun turun. Yang akhirnya Sima bersedia untuk masuk ke rumah. Yang membuat Sima heran adalah kenapa Raj bisa tahu letak di mana dia menyimpan barang-barang dengan sangat tepat. Kemudian dengan hebatnya Raj memantulkan buah kenari tanpa memecahkan kaca sama sekali. Lalu tangan Raj gemetar ketika dia melihat Sima yang sedang ganti baju. Untung saja Sima masih menyadari jika Raj itu buta. Kemudian Raj bercerita jika sejak kecil dia tidak bisa melihat. Lalu dia mengatakan jika dulunya Raj adalah orang kaya dan memiliki ayah yang sangat tampan sambil menunjuk ke sebuah foto. Mendengar ceritanya, Sima pun jadi prihatin dan menurutnya mata Raj bisa disembuhkan. Raj pun mengatakan hal serupa jika saja dia operasi oleh dokter bernama Rustom dengan biaya sebesar 20 rupiah, maka matanya akan sembuh. Tapi masalahnya uang 20 rupiah baginya sangat sulit untuk mendapatkannya. Sima yang mendengar itu pun bersedia membantu Raj agar segera dioperasi supaya dia bisa melihat kembali. Dia pun berjanji esok hari akan mengantar Raj ke rumah sakit. Dan sebelum pulang, Sima pun ganti baju yang membuat Raj kembali gemetaran. Persiapan pun dilakukan dan kawan-kawan segera merombak rumah ini menjadi sebuah klinik. Dan setelah bertemu, Sima pun bingung kenapa klinik Dr. Rustom mirip dengan rumah Raj semalam. Lalu ketika masuk, Sima juga kaget karena suster yang melayani mirip ayah Raj yang ada di dalam foto. आप लोगों का अपॉइंटमेंट है? Beruntung hal itu segera teralihkan karena Dr. Rustom segera datang untuk memulai operasinya. Dan singkat cerita, operasi berjalan dengan lancar. Terlihat Sima pun begitu senang. Dan ceritanya, untuk pertama kalinya Raj bisa melihat kecantikan Sima. Sejak saat itu Raj semakin dekat dengan Sima. Dan Raj pun meyakini jika buah kenari yang dilempar tidak memantul atau memecahkan kaca berarti tandanya orang itu sedang jatuh cinta. मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत हो गई है, अब करना भी क्या ओ सांसों में गर्मी तेरी, तू कोई दिलवा. Kemudian tidak lama datanglah Tuan Junwala yang kecewa karena Badshah yang ditugaskan malah melihat mereka berdua bermesraan. Tapi Badshah langsung menyangkal jika semua ini adalah bagian dari rencananya. Dan Tuan Junwala diminta tak perlu khawatir. Nitin yang takut kehilangan Sima pun meyakinkannya jika Raj yang kini sedang dekat dengan Sima adalah seorang penipu. Jelas Sima tak percaya dengan ucapannya. Lalu di hari ulang tahun Raj, Sima datang untuk memberikan sebuah hadiah. Dan Raj pun bersiap dengan kawannya untuk merencanakan sesuatu. Kemudian saat Sima datang, Raj pun menceritakan tentang Sima yang sudah ditipu olehnya. Mulai dari pura-pura buta, lalu ke klinik untuk operasi mata, dan hal yang mereka lakukan berdua. Mendengar itu Sima pun sangat begitu kecewa. Namun di sisi lain semua itu Raj lakukan karena pekerjaan dan sikap profesional sebagai seorang detektif. Dan yang mengejutkannya adalah ternyata Junwala adalah ayah dari Nitin dan bukanlah ayah dari Sima. Ternyata keduanya bekerja sama agar Nitin bisa menikah dengan Sima dengan maksud dan tujuan tertentu. Tapi di saat bersamaan Badshah mulai menyadari jika tindakannya menyakiti gadis yang tak berdosa itu salah. Disitulah dia melemparkan buah kenari yang membuat cermin retak, yang itu berarti dia sedang jatuh cinta. Kemudian Junwala segera merencanakan pernikahan secepatnya. Tapi di sana ternyata ada kakak Sima bernama Depak dari agen CBI yang akan menangkap mereka berdua. Rupanya Junwala dan Nitin terlibat kasus penipuan bank. Itulah alasan mengapa Junwala ingin menikahkan Nitin dan Sima agar bisa menarik berkas yang sudah dipegang oleh agen CBI. Dan di lain tempat Rani menghubungi Tapar. Dia lalu menjelaskan jika si pembunuh bayarin telah tewas dalam kecelakaan, sehingga rencana untuk melenyapkan Gayatri pun gagal. Dan kabar itu sudah sampai ke agen CBI dengan bukti temuan foto Gayatri dan sejumlah senjata.
Kini tugas mereka adalah mencari siapa orang yang sudah menyewa si pembunuh bayaran. Semua informasi pun sudah ada di dalam sebuah file komputer. Dan untuk memecahkan kasus ini, agen CBI pun sudah menyewa seorang detektif handal yang pernah memecahkan kasus Junwala. Yang kalau kita ingat dia adalah Depak yang tidak lain adalah kakak Sima. Kemudian si pimpinan agen teringat dengan seorang detektif amatir bernama Badsa, sehingga dia menamai detektif ini dengan nama Badsa, tanpa tahu jika nama itu akan membuat masalah menjadi rumit. Kabar itu pun sudah didengar oleh Tapar, lalu menyuruh Rani untuk mencari tahu siapakah Badsa itu. Rani pun langsung OTW membututi salah satu agen CBI, dan tak lama Depak menghubungi, lalu menyuruh si agen agar waspada karena dia sudah tahu ada seseorang yang mengawasi mereka berdua. Si agen memberitahu jika operasi ini menggunakan nama kata sandi Badsa. Lalu file komputer yang berisi semua informasi sudah si agen simpan di dalam tas yang dia tinggalkan. Tak lama seseorang mengambil tas itu yang tidak lain dia adiknya Sima dengan identitas baru bernama Rosi. Semua itu pun dilihat oleh Rani di kejauhan, tapi dia belum tahu siapakah orang yang menjadi Badsa itu. Mera code name hoga Badshah aur tumhara naam Rosi. Rani kemudian meminta bantuan pacarnya bernama Moti dan berencana menyamar menjadi Badsa jika sudah berhasil menyingkirkan Badsa asli. Di saat bersamaan, Raj dihubungi oleh Mahendra yang kembali meminta tolong karena putrinya diculik dan dibawa ke suatu tempat. Dia pun berjanji akan memfasilitasi detektif Badsa supaya bisa menyelamatkan putrinya, termasuk membelikannya tiket pesawat beserta semua anak buahnya. Kemudian Rani dan Moti menunggu di bandara karena dia yakin jika Badsa akan menyebutkan nama ketika di loket pelayanan. Raj yang kebetulan akan naik pesawat yang sama pun menyadari ada seorang wanita yang mencurigakan, sehingga dia pun tidak menyebutkan namanya. Tapi berbeda dengan Depak yang terang-terangan ketika ditanya atas nama siapa tiketnya, dia pun mengucapkan Badsa yang hal itu segera Rani sampaikan kepada Moti. Badshah. Kemudian sebuah panggilan ditujukan untuk Badsa. Depak pun segera mengangkat telepon, tapi rupanya itu adalah Ibu Raj yang menanyakan kabar tentang anaknya. Jelas Depak pun jadi bingung. Dia pun menyangka jika agen CBI lah yang menelpon. Sampai pada saat lengah, dia pun akhirnya tewas di tangan Moti. Kemudian Raj yang baru kembali langsung menanyakan tiket atas nama Badsa kepada petugas. Karena kebetulan baik Depak atau Raj dari tadi belum mengambil tiket itu, sehingga tiket itu kini milik Raj. Dia pun berpapasan dengan Moti yang membawa jasa Depak. Dikira tidur tapi malah file komputernya terjatuh. Raj yang hendak mengembalikan file itu terlambat karena Moti sudah masuk ke dalam lift. Kemudian tak lama panggilan suara kembali muncul yang ditujukan untuk Badsa. Lalu ketika mengangkat telepon dia pun bingung karena agen CBI lah yang menghubunginya. Dan Raj mengira itu adalah anak buah Mahendra. Dia mengatakan jika nanti anak buahnya akan segera memberikan sebuah bunga sebagai penanda. Moti kemudian mengambil tiket Badsa dan duduk di kelas ekonomi yang kebetulan bersebelahan dengan anak buah Badsa. Sedangkan Raj duduk di kelas 1 karena tertukar dengan tiket yang dibelikan oleh agen CBI. Tidak lama Rani pun datang lalu disusul oleh salah satu agen CBI. Ketika menghampiri, Raj pun yang sedang mendengarkan musik sambil menyematkan bunga, hanya terlihat senang dan hanya senyum-senyum sendiri tidak tahu apa yang terjadi. अच्छा आप यहाँ बैठिए ना. Sedangkan Rani kini sadar jika dirinya dan Moti sudah salah membunuh orang. Kemudian percakapan mereka tak sengaja didengar oleh Ramla yang langsung memberitahu Badsa. Namun sayang dia kepergok oleh si petugas CBI lalu mengancamnya karena tahu identitas Badsa. Sedangkan Rani mencoba meracun minuman si petugas CBI yang pada akhirnya dia pun tewas seketika. Rani juga mencoba meracun Badsa dan Ramla yang masih berada di dalam toilet menyangka jika si petugas masih mengawasinya. Karena tak fokus, minuman pun diambil oleh pramugari, sehingga Rani pun bingung minuman mana yang telah dia racun. Badsa pun dengan polosnya menghibur Rani menukar-nukar gelas yang makin membuat dia bingung. एक मिनट राइट सर। ठीक है, मेरे लेफ्ट में बैठी हुई है और मैं आपके राइट में बैठा हूँ, तो फिर आप खड़ी क्यों हुई? इसलिए लेफ्ट वाला राइट में चला गया और राइट वाला लेफ्ट में है. Actually, you are right. Tapi setelah selesai Badsa meminum es jeruk yang membuatnya tak sadar dan rencana Rani pun berhasil. Kabar itu pun dia sampaikan kepada Moti. Tapi tiba-tiba Badsa muncul karena gelas yang diminumnya tak berisi racun. Kemudian ketika sudah di bandara, teman-teman pun memanggil Badsa sehingga petugas CBI lainnya pun panik dan melepaskan tembakan.
Tapi karena Badsyah cerdik, dia pun menghadang si petugas. Si petugas memberitahu jika dirinya hanya diutus oleh atasannya untuk menjaga Badsyah. Yang di saat bersamaan Sima juga ada di sana bersama temannya. Sima pun mengatakan kepada si paman jika dia bernama asli Raj dan seorang penipu ulung yang mengaku-ngaku sebagai Badsyah. Karena agen CBA menugaskan Depa kakaknya untuk menjadi Badsyah. Sedangkan teman-teman pun meyakini jika orang yang mengejar itu adalah utusan Mahindra. Badsyah pun dibawa ke suatu tempat lalu diberikan peralatan istimewa. Di antaranya ada permen yang bisa meledak, kacamata tembus pandang, sepatu yang bisa dipakai di tembok, dan sebuah mobil canggih. और फिर इस रैपर में डालेगा देखा Badsyah pun takjub dengan semua peralatan canggih di sini. Dia pun menyangka ini bukan bengkel biasa, melainkan seperti tempat agen CBI. Padahal memang iya kalau tempat ini adalah tempat CBI. Si petugas percaya jika Badsyah bisa memecahkan kasus seperti yang pernah dia pecahkan. Di antaranya adalah kasus Junwala yang telah menipu sebuah bank. Di situ Badsyah mulai menyadari jika ada yang salah dengan semua ini. Karena nyatanya dia tak pernah membongkar kasus sebesar itu. Dan kini dia juga tahu kalau Sima bukanlah anak dari Junwala. Di perjalanan dia diikuti oleh Sima, Moti, dan Rani. Sambil Badsyah yang berniat minta maaf tapi suaranya tak terdengar. Karena kesulitan, Badsyah sembarang menekan tombol. Dan di saat bersamaan Moti menembakinya. Sehingga Moti dan Rani gagal untuk menangkapnya. Di sebuah hotel, Badsyah ditunggu oleh seseorang yang rupanya dia adalah Sima. Dia lalu minta maaf dan menyesali kebohongannya waktu itu. Dan sebenarnya dia sangat mencintainya. Karena terbawa suasana, akhirnya cinta mereka bersemi kembali. हम तो दीवाने हुए यार तेरे दीवाने हुए यार. Namun itu semua hanyalah ilusi. Ketika di basement, Raj berniat menjelaskan semuanya. Tapi belum juga bicara dia sudah ditodong senjata. Lalu Sima menanyakan di mana Badsyah berada. Dan tiba-tiba Moti datang lalu menembaki mereka. Sambil bertarung, Moti berkata jika dia adalah orang yang sama ketika di bandara. Dia juga orang yang sudah menewaskan seorang pria karena mengira dia adalah Badsyah. Tapi kali ini Moti takkan membiarkan Badsyah hidup. Namun yang terjadi, singkat cerita, Badsyah dihubungi oleh si penculik yang rupanya dia adalah si Kacamata dan Manichan. Dia diminta segera membawa berlian sebagai tebusan. Jika tidak, anak Mahindra takkan selamat. Mereka pun menyuruh Badsyah agar datang esok hari ke sebuah sekolah. Tapi saat menelpon, dia menyadari jika Sima membuntutinya. Di kamar hotel dia menemukan file komputer milik kakaknya, yang membuat Sima semakin yakin jika Raj adalah seorang penjahat. Namun Raj yang dari tadi memperhatikan semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sima dan si paman membuka file itu, lalu di dalamnya terdapat orang-orang yang dicurigai akan membunuh Gayatri. Dan orang yang paling dicurigai adalah Tapar. Sehingga Sima bertanya-tanya apa tujuan Raj terlibat dengan semua ini. Kemudian di sebuah klub malam, Sima mencoba menggali informasi dengan mencoba menggoda Tapar. Tapi tak lama Badsyah datang, dan Tapar langsung kaget ketika tahu jika dia adalah Badsyah. Masalah semakin rumit ketika Sima yakin jika Raj adalah orang yang bekerja untuk Tapar. Sedangkan Tapar sendiri menyangka Raj adalah Moti, kekasih Rani yang menyamar menjadi Badsyah. Raj pun berkata jika dirinya telah dicurigai sebagai orang CBI. Tapi justru Tapar menginginkan hal tersebut agar lebih memudahkan rencananya. Tapar bertanya bagaimana dengan kabar Rani. Tapi Raj mengatakan jika dia adalah pacar dari Sima. Dan bodohnya Tapar tidak curiga. Lalu percaya jika pria tampan sepertinya pasti banyak simpanannya. Lalu ketika bersenang-senang, Rani mencoba menjelaskan, tapi sayang suasananya saat itu sedang ramai. Sehingga Rani tak diberi kesempatan untuk bicara. Besok Badsyah akan segera menghabisi seorang anak di sebuah sekolah. Si security pun jadi bingung apa yang dimaksud dengan anak. Tapar menjelaskan jika anak itu adalah kata sandi yang berarti Gayatri. Dan besok Badsyah akan segera menghabisi Gayatri. Percakapan itu pun sangat jelas didengar oleh Sima. Singkat cerita, di keesokan harinya, Gayatri dan suaminya menyambut anak-anak di sekolah. Dan Raj pun berada di sana sambil akan mengeluarkan sesuatu di sakunya. Tapi seorang petugas segera melaporkan jika ada seorang wanita yang tahu di sini ada seorang pembunuh bayaran yang akan menghabisi Gayatri.
Dianggap Sima sudah tahu rahasia ini, mereka pun akan menghabisinya. Dan Badshah bertemu dengan pria bertopeng, yaitu adalah si penculik. Rani dan Moti yang berada di sana pun semakin dibuat bingung. Mereka semua tidak hanya menyandra anak Mahendra, tapi juga menahan semua anak buah Badshah. Dia pun segera mengunyah permen dan yang terjadi. चलिए कोई बात नहीं, मैं गंदा टेस्ट है। Badshah berhasil membawa si bocah dengan selamat lalu disusul oleh kawan-kawan. Badshah kemudian menyerahkan anak itu agar dibawa ke sebuah alamat, sedangkan dia sendiri akan menyerahkan Manichan kepada polisi. Di lain tempat, Sima masih dikejar oleh sekelompok orang yang kebetulan Badshah datang lalu menyelamatkannya. Tak lama datanglah si paman dan masih menyangka jika Badshah bekerja untuk Tapar dan disuruh untuk menghabisi Gayatri. Jelas dia bingung karena dia bekerja untuk Mahendra dan ditugaskan menyelamatkan putrinya. Namun Sima juga tak percaya karena Raj sudah banyak menipunya. Tapi kali ini Raj benar-benar tidak berbohong, lalu mengatakan jika dia sangat mencintai Sima, yang pada akhirnya Sima pun luluh dibuatnya. क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच सीमा। Hal itu pun didengar oleh Moti dan Rani dan mereka pun kini sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raj pun menunjukkan sosok si penculik agar Sima yakin kepadanya. Tapi dia jadi bingung kalau mereka adalah anak buah Mahendra. Lalu siapakah pria yang dia temui saat di klub malam waktu itu? Dan Sima pun akan memberitahu kebenarannya. Di sisi lain, Tapar sudah berada di rumahnya dan sangat senang karena Gayatri berada di sini. Ketika sedang mencari, dia kaget karena yang dia temui adalah seorang anak kecil dan bukanlah Gayatri. Tidak lama muncul Ramla lalu menjelaskan jika Mahendra menyuruh membawa si anak ke rumah ini. Masalah semakin rumit karena Rani datang lalu menjelaskan jika Badshah asli adalah Moti. Jelas Tapar jadi pusing dengan semua ini. Rani pun menjelaskan jika orang yang Tapar temui waktu di klub malam bukanlah Badshah melainkan seorang detektif pribadi dari Mumbai. Dan mereka adalah kawanannya yang ditugaskan menyelamatkan anak itu dari penculik. Masalah ini pun muncul karena nama Badshah yang serupa dengan agen CBI. Setelah paham dengan semua ini, Tapar malah senang karena akan memudahkan rencananya. Di lain tempat, Sima bertanya kenapa file komputer ini ada bersama Raj. Raj menjelaskan jika di bandara ada seorang pria yang didorong kursi roda oleh seorang pria lalu menjatuhkan file itu. Sima pun menanyakan apakah pria itu sama persis dengan yang ada di foto. Raj pun membenarkan jika orang itu adalah dia. Dia juga bertanya-tanya kenapa pria di bandara itu mengikutinya ke parkiran mobil lalu menembakinya. Sambil emosi karena gara-gara Raj, dia jadi salah membunuh orang. Dia pun kini mengerti jika orang yang salah sasaran itu adalah pria yang berada di kursi roda sambil menunjuk foto. Yang itu adalah kakak Sima sendiri. Dan Sima yang mendengar itu sangat sedih karena kakaknya telah tewas. Setelah itu Raj segera pergi untuk menemui Tapar. Sima pun diberikan alat pendengar agar bisa mengetahui percakapan mereka. Ketika masuk, Raj minta maaf karena sudah salah paham dengan semua ini. Tapi Tapar memakluminya. Jika Raj ingin teman-teman serta anak kecil itu aman, maka Raj harus menuruti semua permintaannya. Diketahui esok hari Gayatri akan mengadakan perhelatan di sebuah hotel dan akan dijaga ketat oleh agen CBI. Tidak ada yang bisa mendekatinya kecuali Raj sendiri karena CBI sudah menganggap dirinya sebagai Badshah yang akan menjaga Gayatri dan tugas Raj adalah untuk membunuh Gayatri. Mendengar itu Raj pun berontak dan berkata jika dirinya hanya detektif biasa dan tidak akan pernah membunuh seseorang. Maka dari itu Raj diancam jika tidak mau maka anak kecil bersama kawannya akan Tapar habisi. Dia pun akan dibantu oleh kepala security bernama Kana. Dan jangan sampai membuat kesalahan, jika tidak maka akan tahu akibatnya. Raj kemudian dibawa ke hotel yang dimaksud dan memperingatinya kembali agar tidak membuat kesalahan. Dia menunjukkan si anak kecil di dalam mobil yang sudah dipasang peledak dan pemicunya ada di tangan Tapar. Mendengar itu terpaksa Raj harus menuruti keinginannya. Dia pun diberikan kartu VIP dan sepucuk pistol. Saat memasuki logam detektor, dia panik karena seseorang membawa gunting kuku pun ketahuan dan demi keamanan hal itu pun dilarang. Apalagi dirinya yang membawa pistol. Dan ketika giliran diperiksa, si petugas tahu jika Raj adalah orang yang diutus, sehingga dia pun lolos begitu saja. Go. Di dalam dia bertemu dengan agen CBI dan mencoba menjelaskan kebenarannya, tapi ada Kana yang segera mencegah.
Ketika Gayatri masuk ke dalam lift, Raj segera masuk dan mencoba menjelaskan. Tapi karena gugup dan ketakutan, dia pun terbata-bata sampai Kana juga masuk dan mengagalkan rencana Raj. Yang akhirnya Raj meminta tanda tangan Gayatri dengan alasan seorang anak kecil adalah penggemarnya. Ketika sudah keluar, Kana memukul Raj karena sudah menyia-nyiakan kesempatan. Jelas Raj emosi dan akan menembaknya. Tapi lagi-lagi dia diancam akan menghabisi si anak jika Raj berani melawan. Lalu ketika Kana lengah, Raj segera pergi untuk menyelamatkan si anak, tapi sayang ada Tapar yang menghadang. Meskipun dia berhasil menyelamatkan si anak, tapi Raj tak bisa berkutik karena kawan-kawan semua pun terancam yang dijaga ketat oleh Rani. Adanya kesempatan Raj menghampiri salah satu petugas di sana, tapi rupanya dia juga adalah komplotan Tapar sendiri. Saat sedang berpidato, Raj terus diawasi sambil disuruh untuk segera menembak Gayatri. Tapi tiba-tiba dia pun menghilang, lalu menjatuhkan dokumen yang dipegang oleh sekretaris Gayatri. Sambil menodongkan pistol, dia menjelaskan jika dia disuruh oleh Tapar menghabisi Gayatri, sedangkan dia tidak ingin melakukan hal ini, dan jika tidak mau maka gadis kecil dan para temannya akan dihabisi. Si wanita diminta tetap tenang dan mau bekerja sama dengan Raj. Si sekretaris ini pun bertanya, kenapa Raj tidak lapor ke petugas security? Raj menjelaskan jika mereka semua adalah komplotan Tapar. Jelas si sekretaris kaget, dan jika tak percaya Raj pun menyerahkan pistol itu kepadanya. Mereka lalu menaiki lift bersama dan segera melaporkan semua ini kepada Tiagi, suami Gayatri. Dia pun menjelaskan jika security di bawah adalah komplotan Tapar dan Raj sendiri diutus untuk membunuh Gayatri dengan bukti sebuah pistol. Tiagi pun berterima kasih atas informasi penting ini, dan Tiagi begitu kecewa kenapa Tapar setega itu. Tapi tiba-tiba ternyata Tiagi sendiri adalah dalang dari semua ini. Dia begitu marah karena menyuruh orang seperti Raj yang malah membuat rencana mereka kacau. Dan Tiagi sendiri berambisi menguasai seluruh kekayaan Gayatri. Namun Tapar menyuruh tenang karena Raj sudah pasti akan menurutinya. Jika tidak, dia akan segera menekan tombol peledak di tangannya. Di sisi lain, Sima masuk ke ruangan masakan lalu meminta bantuan koki di sana. Sambil menunggu Gayatri istirahat, Raj pun diminta melakukan kesempatannya sekali lagi tepat saat Gayatri kembali berpidato. Dan di saat itu dia terus diawasi oleh Kana. Tak lama datang staf hotel memberikan secangkir kopi, tapi Raj menolak. Dan si staf menunjukkan kertas yang mengatakan jika Raj mendapatkan bantuan. Kemudian Sima juga menjadi seorang pelayan. Dan Raj pun menunjukkan sebuah sulap yang padahal dia sedang menulis sesuatu yang tak terlihat sama sekali tulisannya. Kana yang curiga mengambil kertas itu, tapi nyatanya kosong. Dan disusul staf hotel lain yang mengambil sampah di meja termasuk kertas itu. Kertas itu pun diberikan kepada Sima, yang rupanya itu adalah kertas karbon dan berisi sebuah pesan. Ibu Gayatri yang terhormat, kalau Tapar ingin membunuhmu, dan dalang dibalik semua ini adalah suamimu sendiri. Buktinya sekretarisnya telah tewas dan security pun semua adalah komplotannya. Sima segera membawa pesan tersebut untuk dia berikan kepada Gayatri, dan segera dia masukkan ke dalam sebuah map. Tidak lama suaminya datang dan Gayatri pun tiba-tiba merasa gelisah. Dia meminta agar sekretarisnya segera dipanggil, tapi suaminya bilang jika dia mendadak ke rumah sakit karena ibunya sedang dirawat. Karena cemas dia pun ingin menelpon sekretarisnya, tapi suaminya bilang tak perlu khawatir karena ibu si sekretaris baik-baik saja. Belum sempat membaca isi pidato, dia keburu diingatkan suaminya agar segera turun tepat pada jam 2 siang. Kemudian Raj pura-pura sakit perut dan saat masuk toilet Sima juga ikut masuk. Dia harus segera menyelamatkan gadis kecil dan anak buahnya. Si paman pembersih pun sudah menyiapkan tas yang berisi peralatan yang pernah diberikan oleh CBI. Tak lupa dia memakai sepatu serta kacamata tembus pandang. Kemudian dia pun merangkak seperti cicak dan berhasil melumpuhkan Rani. Dan Raj juga berhasil menghabisi Moti. Lalu ketika akan menyelamatkan si gadis kecil, ternyata tubuhnya penuh dengan peledak. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjinakkan bom. Kana pun segera menyusul dan mendapati Raj yang sudah ada di dalam. Tepat jam 2 siang Gayatri pun turun, yang membuat Sima serta Raj pun kaget. Karena rupanya surat yang Sima masukkan ke dalam arsip pidatonya belum terbaca. Dan jika Raj sudah berhasil menghabisi Gayatri, sudah ada para petugas yang bersiap akan menembakinya pula. Perlahan Raj mendekat dan Gayatri akhirnya membaca pesan tersebut. Di pesan itu berbunyi,
Ibu Gayatri, Tapar berencana membunuhmu. Security yang bertugas pun sudah bersekongkol. Suamimu adalah dalang di balik semua ini, dan dia juga sudah menghabisi sekretarisnya. Seketika dia menoleh Tiagi dan teringat dengan perkataannya jika si sekretarisnya sedang ke rumah sakit. Jika kau hadir di acara ini, maka terpaksa aku akan menembakmu. Karena seorang gadis kecil dan teman-temannya menjadi tawanan Tapar. Dan aku adalah orang yang meminta tanda tanganmu ketika di lift. Raj atau Badshah pun tak kuasa dengan semua ini, sehingga dia pun langsung menembaki seluruh penjaga di sana. Tapar berhasil menembak Gayatri dan suaminya terlihat begitu senang. Tapi rupanya yang tertembak adalah pengawalnya, sehingga Gayatri kini tahu jika nafsu serakah suaminya membuat celaka kepada dirinya sendiri. Tapar kini tak mampu berkutik, dia pun akan menekan pemicunya. Tapi kemudian mobil putih masuk yang berisi si gadis kecil. Gayatri pun menyemangati si gadis kecil jika orang seperti Tapar hanyalah seorang pengecut. Dia takkan berani menekan tombol itu, karena jika ditekan dirinya juga akan mati. Sehingga semua orang menantang Tapar, dan dia pun melarikan diri. Sedangkan agen CBI sedang membantu melepaskan bom ini di tubuh si bocah, dan melempar jaket itu tepat ke bawah mobil. Namun sayang sekali Tapar lolos karena saat mengejar Raj terjatuh. Dan beruntung Raj selamat karena berhasil mendarat tepat di pelukan Sima. Moti rupanya masih hidup. Tapar pun akan kabur dan menyuruh Moti agar setelah dia pergi untuk segera menekan tombol pemicunya sehingga agen CBI tidak salah memilih orang, karena Badshah adalah detektif terbaik. Kini mereka sangat sibuk, sampai Presiden Amerika Bill Clinton pun butuh bantuannya. Tapi dibayar berapapun Badshah menolak, karena yang paling berharga baginya adalah bersama cintanya. Sekian alur cerita film kali ini, semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.